Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Sosiologi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang apa ya? Penasaran kan? Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih supaya kalian gak penasaran. Jadi nama aku Dwi Susan Pratiwi dengan NPM 2516051105. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Halo semua, kenalin nama aku Salsa Bila Salwa dengan NPM 25560511034. Halo semuanya, kenalin aku Evelyn Murdinta dengan NPM 2316041039. Halo semua, perkenalkan nama aku Fania Hansel Faira dengan NPM 25640. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Firdaus Nurdiansa, NPM 25640511022. Nah, penasaran kan? Simak videonya ya sampai habis. Bye-bye guys! Saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha. UMKM Siomay Batagor Aminah menunjukkan bahwa nilai sosial, kepercayaan, dan tradisi tetap penting dalam bisnis modern. Sekaligus mampu beradaptasi dengan teknologi dan bangkit setelah COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil singkat usaha. Dengan nama usaha Siomay Batagor Aminah, berlokasi di Jalan Profesor Sumantri, Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Unila, Bandar Lampung. Berdiri sejak tahun 1980 dengan nama pemilik usaha Rian Opal dan dengan jenis usaha siomay dan batagor Bandung. Oke, jadi untuk sejarah filosofinya, usaha siomay Batagor Aminah ini didirikan pada tahun 1980-an oleh sang neneknya. Namun sempat tutup beberapa tahun terakhir sehingga pada akhirnya dibuka kembali oleh Om Rian pada tahun 2020. Jadi motivasi Om Rian ini didirikannya kembali usaha siomay Batagor ini karena ingin memiliki bisnis yang tetap, karena sebelum-sebelumnya Om Rian ini sudah berpindah-pindah jenis dagangan. Oke, next itu ada struktur dari organisasi. Struktur organisasi dari usaha ini itu ada 5. Yang pertama itu ada pemilik dari usahanya, selanjutnya ada beberapa karyawan. Karyawannya ada 4, yaitu bagian dari produksi, penjualan, pemasaran, dan juga keamanan. Nilai dan norma sosial yang ada di dalam usaha tersebut. Nilai yang ada di dalam usaha tersebut yaitu menganut prinsip untuk tetap kuat, teguh, dan juga tetap yakin terhadap para pelanggan. Selain itu, mereka juga menerima kritik dan saran dari para pelanggan agar bisa memajukan usahanya agar lebih baik dari sebelumnya. Tidak kalah penting, selain itu juga mereka selalu mengutamakan nilai kejujuran dan juga kedisiplinan. Nah, selanjutnya ada pola interaksi dan hubungan kerja. Untuk pola interaksi dan hubungan kerja pada UMKM ini, itu terletak pada kepercayaan antar karyawannya. Nah, biasanya kepercayaan antar karyawan itu terletak pada misalnya mereka membagi tugas antar karyawan, terus selain itu mereka tuh saling percaya dan saling membantu kalau misalnya karyawannya itu ada kesulitan. Nah, dengan adanya hubungan kepercayaan ini, jadinya pola interaksinya berjalan dengan baik dan juga harmonis. Nah, selanjutnya ada pada masalah sosial yang ada. Untuk masalah sosial yang ada ini sendiri, jatuhnya ada pada tantangan UMKM ini sendiri. Nah, untuk tantangan UMKM ini sendiri itu terletak pada kenaikan harga bahan baku. Nah, kenapa yang termasuk dalam hubungan masalah sosial yang ada? Itu karena pada masyarakat yang jadinya niat untuk membeli jadinya menurun karena harga jualnya menjadi naik. Nah, sebelumnya itu pemilik agak sedikit pusing dan bingung gimana caranya harga jual itu tetap normal dengan harga bahan baku yang juga tetap mengalami kenaikan. Nah, solusinya sendiri itu ada pada pengurangan produksi untuk tiap porsinya. Jadinya untuk masalah sosial ini tuh jadinya terselesaikan. Selanjutnya analisis para ahli. Yang pertama menurut Weber, yaitu usaha berjalan karena adanya tradisi seperti resep turun-menurun dan cara kerja yang masih manual. Selanjutnya rasionalitas modern seperti pembayaran menggunakan digital, terus frozen food, dan media sosial. Yang kedua menurut Karl Marx, yaitu pemilik memiliki alat produksi tetapi tetap berada di dalam pasar yang tidak stabil. Juga pembagian kerja yang menggunakan relasi pekerja dengan pemilik sehingga terjadi surplus value dan terjadi ketimpangan. Yang ketiga, menurut Durkheim, yaitu usaha mencerminkan solidaritas mekanis seperti
tradisi, dan organik seperti pembagian kerja. Juga saat pandemi muncul anomi, tetapi usaha mampu beradaptasi dengan inovasi frozen food. Yang keempat, menurut Granovetter, yaitu jaringan sosial yang menjadi kekuatan utama seperti kepercayaan pelanggan, pemasok, dan juga mitra yang membantu transaksi. Juga membuka peluang dan memperluas informasi pasar. Kesimpulannya adalah hubungan sosial dan ekonomi dalam usaha Somai Batagor Aminah ini saling mendukung, juga kerjasama, tradisi, dan juga kepercayaan menjadi fondasi utama dalam usaha ini. And by the time she wakes, I'll be